Ya, Ya kan? sebelumnya selamat siang semuanya. Terima kasih Ya, mau hadir di Zoom YouTube ini untuk belajar meditasi Cenci untuk kesehatan. Ini gimana? Untuk mempersingkat waktu apa mau dibawain langsung slideshow aja? boleh. Silahkan, ini silahkan slideshow-nya tolong. Ya, Nah, di sini kita akan lebih mengetahui sekilas manfaat energi meditasi Cenci. Ini sebenarnya udah bukan barang baru. Ini merupakan barang lama. Ini sudah ada 7.000 tahun di Tiongkok sana. Dan orang yang belajar ini biasanya orang-orang terpilih macam kaisar, pendekar, atau orang-orang yang memang di jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Saya perkenalkan dulu, saya Yogi Susanto. Saya mengajar di Cikun Rantai Putih. Di situ bisa lihat jadwal latihan kami ada di Sekolah Mutiara Bangsa, ada di Hutan Penjaringan. Oke, bisa langsung slide. Nah, manfaat energi meditasi cincin ini sangat banyak. Nah, sebagian ada seperti untuk menjaga, meningkatkan daya konsentrasi, kreativitas dalam bekerja atau usaha, bisnis, menghilangkan dan menjaga stres, jenuh, kegelisahan. Intinya kita jadi tidak gampang jenuh, gampang error, atau gampang lupa. Kedua, mampu berkolaborasi dengan ilmu kesehatan maupun ilmu pengobatan lainnya untuk menjaga pentingnya kesehatan. Biasanya ini dengan obat dokter bagi yang ada sakit jantung, asam urat, atau penyakit lainnya bisa menggunakan energi ini untuk penyembuhan secara bersamaan. Kemudian ini juga memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang terpercaya secara ilmiah. Kenapa? Karena sudah umur sangat tua sekali. Ini dari Tiongkok sampai ke Indonesia. Dan juga ada rasa aman yang dapat dipertanggungjawabkan serta hemat secara ekonomi bagi masyarakat. Kenapa? Karena bisa dilakukan di mana saja, di kamar, di depan rumah, di lapangan, atau di mana yang mungkin rasanya nyaman. Bahkan jika serius, latihan meditasi ini dapat menyembuhkan penyakit ringan dan berat, seperti lemah jantung, lemah paru-paru, sesak napas, asma, darah rendah, tinggi, liver, insomnia, dan sakit ringan lainnya. Jika berlatih serius, contoh kasus yang sudah berlatih serius, Cenci adalah artis Titi Puspa. Dia sudah kena kanker stadium 4 yang sudah tidak ada obatnya. Kemudian sudah bolak-balik Singapura luar negeri. Akhirnya di pesawat ketemu seorang master Cenci yang mau mengajarkan hingga saat ini. Untuk lebih lanjut bisa cari di YouTube atau media medsos lainnya. Kemudian selain ini juga ada manfaatnya kita mengerti, mempelajari, memahami teknik pernapasan Tiongkok dalam arti melestarikan dan menjaga warisan budaya kita dan merasakan energi tubuh manusia, yaitu energi listrik tubuh manusia. Oke, lanjut. Nah, energinya ini yang penting. Kenapa? Karena energi perlu dilatih. Ini ada gambarnya nih. Ini salah satu pelatih kita yang di Kebayoran Lama, namanya Master Nancy. Beliau adalah kepala sekolah. Jadi energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha, serta berbagai bentuk kegiatan seperti kimia, elektrik, radiasi, dan termal, dan lainnya. Jadi istilah energi itu dari Yunani. Ini begini gambarnya mungkin eh, pedang jari ya. Ini kalau semenit mungkin tidak berat ya. Tapi kalau untuk orang normal wajib atau bisa 10 menit.
Nah, kalau 10 menit orang normal nggak bisa, berarti Qi tubuhnya kurang sehat. Ini contoh gambarnya aja pakai gambar. Tapi kalau mau lebih jelas bisa cari di YouTube saja. Lanjut. Nah, ini meditasi Cenci dalam posisi duduk. Ini modelnya juga tetap sama, Master Nancy dari Kebayoran Lama. Di sini kita mengajarkan energi itu dengan diolah dengan meditasi dari nafas masuk, nafas keluar, diarahkan ke jantung atau paru-paru. Ini gambarnya, ini waktu ada diklatnya. Bisa dilihat ada papannya, ada peraganya, ada modelnya. Oke, lanjut. Nah, cenci dari kata cungkonya adalah asli, nyata, benar. Ci itu gas, salah satu dari 4 wujud dasar materi. Gas diperoleh atau gas murni dapat tersusun dari atom, molekul, elemen, tersusun dari satu jenis atom atau molekul dari berbagai macam atom. Campuran gas akan mengandung beragam gas murni seperti udara. Kenapa disebut cenci, benar-benar ci? Karena kalau kita lihat, semua yang hidup pasti bernafas. Dalam nafas ini ada oksigen, ada materi, ada zat-zat yang sampai sekarang kalau di dunia barat disebutnya zat quark atau fisika kuantum. Jadi kalau latihan cenci itu benar, mau sakit kanker, getah bening, apapun penyakit berat lainnya pun sembuh. Baru-baru ini ada riset di Amerika, saya nggak tampilkan di sini. Orang kena HIV itu bisa sembuh dengan cenci. Tapi ya tanda kutip, meditasi ini bagi ke dunia barat masih belum dapat penelitian banyak. Masih belum dapat tempat. Masih adanya di komunitas keturunan atau Tionghoa lah ibaratnya. Nah, dari sini kita lihat itu nafas masuk dari atas, turun ke dada. Yang ada titik merah itu dada itu titik merah. Jantung itu ibaratnya. Nanti dari situ, kalau dia sudah penuh energinya, dia akan turun ke bawah, ke lahan hijau di bawahnya itu. Itu tantien atau usus besar, lambung, pencernaan. Orang kalau pencernaannya bagus, lambungnya bagus, pasti badannya sehat. Oke, lanjut. Nah, ini sejarahnya cenci lagi. Ini adalah induknya. Cenci adalah bagian dari Neikung atau Neicing-tu. Neicing-tu sebenarnya cetak biru tubuh manusia, baik fisik maupun spiritual atau astral. Nah, bagi yang belajarnya Nei, ini mesti banyak meditasi. Mesti banyak semedi, tafakur, diam tempat gelap, dan biasanya nanti di sekian waktu tuh ada kelebihan-kelebihan didapat. Apakah lebih peka, lebih bisa melihat jauh, atau lebih tajam pendengarannya, itu adalah yang dalam itu. Tapi kalau yang di bawahnya kung, itu pencapaiannya itu proses. Biasanya untuk mencapai nei secara maksimum, ini butuh kung latihan yang sangat serius. Biasanya tidak diajarkan ke sembarang murid. Karena takutnya saat dia bisa mencapai kekuatan sesuatu, kalau dalam bahasa Buddha Theravada sih, efek samping ya. Bisa ada penglihatan, ada bisa kemudian melihat yang halus-halus lah. Tapi itu ibaratnya butuh intensif. Cenci sebenarnya adalah memaksimalkan kita punya 5 elemen dalam tubuh kita, yaitu api, tanah, kayu, air, besi. Jadi mungkin sebagian orang Taoisme belum tahu banyak ini. Yin Yang ini lambang
bergerak tapi diam. Yin-nya itu lambang kita punya spiritual, yang-nya itu lambang kita punya badan. Jadi saat tubuh kita diam, spiritual kita itu biasanya tidak akan diam. Jadi saat itu dikompres, diadu, timbullah namanya kesadaran, timbullah namanya pemikiran, ide, kepekaan, atau energi. Nah, dari situlah energi itu digunakan untuk bagi orang yang kurang hawaiinnya, dikasih energi atau dikasih jahe, ciapoh, atau ginseng gitu. Jadi kalau ada orang nih sakit nih, yin kenapa dia lemah? Oh, disuruh nyanyi-nyanyi sembuh. Ya jelas, kenapa? Orang sakit kan yin-yinnya tinggi sekali, yang lemah. Kalau dikasih nyanyi-nyanyi, dikasih senang, dia pasti lebih sembuh, lebih cepat sembuh atau makan sembuh. Kenapa? Karena ya dia ibaratnya apa ya, terpapar atau terkena gelombang energi yang positif. Tapi kalau orang sedih, murung, khawatir, ya energi juga jadi energi negatif, jadi gelap hidupnya juga. Nah kalau udah gelap juga, ya mohon maaf aja. Boro-boro orang mau ngajak bisnis atau mau ngobrol, mungkin nggak akan mau. Oke, singkat aja, lanjut. Nah, ini teorinya. Kita mesti mengerti teori dahulu. Untuk arti kata meditasi, energi, cenci, kita bisa lihat. Meditasi adalah pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu, memusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Di sini ada tambahan dari KBBI bertafakur. Tafakur ini sebenarnya lebih ke arah pertapa ya, atau semedi atau samadi. Kalau di ajaran Buddha ini namanya bisa disebut meditasi vipassana atau anapanasati dalam pencari pembebasan murni dan mencari pencerahan. Tapi kalau di agama lain sebenarnya sama. Posisi tubuh diam, duduk, memusatkan pikiran dan perasaan untuk mencapai sesuatu. Bisa itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan batin, mungkin mau kemana, siapa, di mana. Dan intinya secara umum, latihan meditasi adalah bentuk latihan yang memusatkan dan menjadikan pikiran. Sehingga Anda bisa lebih merasa tenang, nyaman, dan produktif. Tentunya kalau bagi karyawan atau pengusaha harus produktif, harus merasa bisa tenang. Karena kalau mengambil keputusan tidak tenang, juga bisa, akibatnya juga bisa fatal. Kemudian juga kalau kita minta nyaman dari orang lain juga nggak bisa. Kita mesti minta nyaman dari diri kita sendiri dulu. Dan tentunya manusia kan harus produktif. Kenapa? Karena kita kan punya keluarga, punya teman, punya kawan, punya sahabat. Kita juga harus memberikan mereka sesuatu, baik itu informasi, pengetahuan, bahkan ada yang bertemu langsung untuk curhat atau bagaimanapun. Oke, lanjut. Nah, ini kita kembali, kita langsung dari teori ke praktek. Nah, bagi yang sudah terbiasa meditasi, pasti sudah paham. Pasti persiapan awal tuh harus duduk, tenang, rileks, santai. Ya, karena ini caranya Zoom, mungkin bisa lah yang mendengar ini cari-cari posisi yang nyaman atau sambil apa gitu. Nah, saya ambil acuan Sang Buddha. Dan dalam praktek ini saya akan memberikan arahan-arahan melalui suara dan berusaha untuk mengikuti. Jadi jangan dipaksakan. Kalau mungkin lagi
eh, lagi memikirkan sesuatu juga jangan terlalu nanti jadi takutnya tegang. Jadi usahakan tuh meditasi ini tenang, santai, rileks, dan karena ini cenci ya, ini lebih memfokuskan konsentrasi masuknya oksigen dan energi positif ke dalam jantung dan paru-paru, kemudian keluar lagi dan begitu seterusnya. Jadi intinya praktiknya tuh apa sih? Cuman saat tarik napas, niatkan menaik oksigen dan energi positif, turunkan ke dalam jantung dan paru-paru serta tubuh. Setelah terasa penuh, keluar lagi nafasnya. Tapi yang keluar lagi ini, niatkan yang keluar energi negatif dan karbon dioksida. Jadi, oksigen yang ditarik, energi positif yang ditarik, tetap niatkan berdiam dalam tubuh. Jangan nanti keluar lagi, diniatkan keluar lagi energi positifnya. Itu sama aja bohong. Sama aja nggak ada hasil. Ya udah, sementara begitu. Ada kira-kira pertanyaan atau bagaimana? Atau mau Ya, selanjutnya? masih ada slide-nya? Ya silakan Ya, aja ini. Ini sih ya, pendiri Cikung Partai Putih, almarhum Kobe nih. ya. Oke, Oke, apakah ini setelah ini kita akan praktek?